Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agni Aulia Zakia dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 4. Baik, di sini saya insya Allah akan menjelaskan sedikit tentang kitab Sunan An-Nasa'i karya Imam An-Nasa'i. Baik, kita masuk kepada pembahasan salah satu 6 kitab hadis yang seringkali disebut sebagai 6 kitab hadis yang mengkomplikasikan hadis sahih atau sering disebut kutub as-sittah. Salah satunya ditulis oleh Imam An-Nasa'i, ulama besar kelahiran wilayah Nasa'i, sebuah kota kuno yang masih masuk di wilayah Khorasan, tahun 215 Hijriah sampai 829 Hijriah. Khorasan adalah penyebutan untuk menyebut wilayah yang saat ini mencakup banyak negara seperti Iran, Afghanistan, Pakistan, dan beberapa negara Asia Tengah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar An-Nasa'i. Seperti ciri khas orang tua di masa itu yang ingin anaknya mengetahui hadis sebanyak-banyaknya, An-Nasa'i sudah mempelajari dan menghafal riwayat tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak-banyaknya. Ia belajar ke berbagai tempat, mulai dari Khorasan, Hijaz, wilayah semenanjung Arab yang kini sebagian besar menjadi negara Arab Saudi, Irak, Syam di sebelah timur laut Arab Saudi kini mencakup Suriah, Libanon, Yordania, dan Palestina dan Mesir. Karangan-karangan beliau yang sampai kepada kita dan telah diabadikan oleh pena sejarah antara lain As-Sunan Al-Kubro, As-Sunan As-Sugro. Kitab ini merupakan bentuk perampingan dari kitab As-Sunan Al-Kubro, Al-Khosais, Fadha'il As-Sahabah, dan Al-Manasik. Menurut sebuah keterangan yang diberikan oleh Imam Ibnu Al-Athir Al-Jaziri dalam kitabnya Jami' Al-Usul, kitab ini disusun berdasarkan pandangan-pandangan fikih mazhab Syafi'i. Untuk pertama kali, sebelum disebut dengan Sunan An-Nasa'i, kitab ini dikenal dengan As-Sunan Al-Kubro. Setelah tuntas menulis kitab ini, beliau kemudian menghadiahkan kitab ini kepada Amir Romlah, yaitu wali kota Romlah, sebagai tanda penghormatan. Amir kemudian bertanya kepada An-Nasa'i, apakah kitab ini seluruhnya berisi hadis sahih? Dan beliau menjawab dengan kejujuran, ada yang sahih, hasan, dan ada pula yang hampir sama serupa dengannya. Kemudian Amir berkata kembali, kalau demikian halnya, maka pisahkanlah hadis yang sahih-sahih saja. Atas permintaan Amir ini, beliau kemudian menyeleksi dengan ketat semua hadis yang telah tertuang dalam kitab As-Sunnah Al-Kubro. Dan akhirnya, beliau berhasil melakukan perampingan terhadap As-Sunan Al-Kubro sehingga menjadi As-Sunan As-Sugro. Dari segi penamaan saja, sudah bisa dinilai bahwa kitab yang kedua merupakan bentuk perampingan dari kitab yang pertama. Dalam penyusunan kitabnya, Imam An-Nasa'i menggunakan sistematika fikih dalam bentuk bab-bab yang menjelaskan berbagai hukum yang terkandung di dalamnya. Begitu pula permasalahan istinbat yang diambilnya. Oleh sebab itu, kitab Sunan An-Nasa'i menjadi rujukan para praktisi hukum Islam setelah kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sebab kualitas hadis yang terdapat di dalamnya menempati posisi di bawah kedua kitab sahih tersebut. Kitab Sunan An-Nasa'i terdiri dari 8 jilid yang memuat 31 kitab, 2541 bab, dan 5748 hadis dengan isi pembahasan yang dimulai dengan kitab Toharoh dan diakhiri dengan kitab Asy-Syaribah. Kitab-kitab yang ditulis An-Nasa'i sangatlah banyak, dan di antaranya yang paling terbesar
adalah kitab Sunan Al-Kubro ini. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.